Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan saya bisa kembali melayani Ibu Bapak Saudara dalam renungan harian Majelis Resort GKI Puruk Cahu pada hari ini. Dan hari ini firman Tuhan tercatat dalam Kejadian 6 ayat 1-8 di bawah perikop kejahatan manusia. Saya akan membaca bagi kita semua, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau menuntun kehidupan kami dalam sepanjang minggu ini. Tuhan beserta dengan kami. Bahkan kami baru saja bangun dalam hari yang baru, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Dan kini tiba saatnya bagi kami untuk mengawali kehidupan kami dengan firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila kami memulai hari kami dengan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah atas kami, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Kejadian 6 ayat 1-8 berkata demikian di bawah perikop kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Tuhan dengan maksud dan rancangan Tuhan yang baik dalam ciptaan itu, termasuk juga ketika Ia menciptakan manusia. Tujuan utamanya manusia adalah menjadi mandataris Allah yang memelihara ciptaan lain. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk memuliakan Allah. Tetapi berbeda ketika mendapati apa yang dilakukan oleh manusia, sebagaimana yang terdapat dalam perikop pada Kejadian 6 ayat 1-8 pada hari ini. Dengan jumlah yang bertambah banyak, manusia itu malah melakukan hal-hal yang memilukan hati Tuhan, sampai dia menyesal telah menciptakan dan menaruh mereka di bumi, karena mereka bertindak semau mereka sendiri. Dan melihat itu, Tuhan Sang Pencipta bertindak. Yang pertama tindakannya adalah Rohnya tidak akan tinggal dalam manusia itu selama-lamanya. Ia berkata bahwa umur manusia hanya 120 tahun saja. Artinya Tuhan sudah membuat batas bahwa manusia itu setelah batas waktu yang diberikan oleh Tuhan, dia akan mati. Dan yang kedua, Tuhan menyesal karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Itu dicatat dalam ayat yang ke-6. Penyesalan itu tampak dalam tindakan Tuhan bahwa Ia ingin hapuskan manusia itu beserta dengan binatang, bahkan hewan-hewan, binatang melata, burung-burung di udara yang ada di bumi. Ayat yang ke-7 itu mencatatnya. Dan penyebabnya adalah tercatat dalam ayat yang ke-5 yang berkata demikian.
Ayat yang kelima berkata, karena dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, kejahatan yang ada di dalam diri manusia itu tidak lagi menjadi sebuah kejahatan yang spontan, tetapi kejahatan yang sudah menguasai pusat hidupnya, perbendaharaan hidupnya, yaitu hatinya. Maka hati-hati Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita sudah mulai setiap yang kita pikirkan mencelakakan orang lain, iri terhadap apa yang dipunyai oleh orang lain, kemudian merancang sesuatu yang jahat terhadap orang lain, terhadap sesama, bahkan hati kita sudah lupa Tuhan, itu tanda-tanda bahwa perbendaharaan hidup kita, pusat kehidupan kita itu sebenarnya sudah dikuasai oleh yang namanya kejahatan. Dan itu menyebabkan manusia ingin menghapus manusia yang ada di bumi. Kejahatan telah menguasai pusat dan perbendaharaan hidup manusia itu, yaitu hatinya. Pikirannya kotor, jahat, dan kemudian terwujud dalam tindakannya yang jahat. Kawin mawin, tidak peduli dengan siapa, dia melakukannya sesuka dan semau hatinya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa jahatnya perilaku manusia. Dan sampai-sampai Tuhan berkata pada ayat yang ke-7, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Tetapi ada kabar baik di sana, Bapak, Ibu. Ayat yang ke-8 itu berkata, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, inilah pertama kali kata kasih karunia muncul di dalam Alkitab. Kasih karunia berbicara tentang kebaikan Tuhan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Bayangkan di tengah manusia yang jahat. Saya berpikir bahwa bukan berarti Nuh tidak pernah berbuat jahat. Karena Alkitab berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, semua orang pasti telah melakukan kejahatan, melakukan dosa. Tetapi kasih karunia diberikan oleh Tuhan kepada Nuh yang mungkin tidak layak menerimanya. Itulah kasih karunia, kebaikan Tuhan yang diberikan kepada yang tidak layak menerimanya. Kasih karunia-Nya ingin membangkitkan generasi baru, menghapuskan generasi lama yang jahat itu dan menggantinya dengan generasi baru melalui keturunan Nuh. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, luar biasa kasih karunia Tuhan itu di dalam kehidupan Nuh. Yang kedua, kasih karunia juga berbicara tentang kemampuan Tuhan. Bagi orang yang tidak bisa, bagi orang yang tidak mampu, Ia akan memperlengkapinya sebagaimana Ia memperlengkapi Nuh untuk membuat bahtera yang begitu besar di atas bukit. Dan kemudian bahtera itu yang kelak akan menyelamatkan mereka dari penghapusan manusia dan ciptaan yang lain dari muka bumi ketika mereka masuk ke dalamnya. Itulah pertolongan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa sejahat apapun kehidupan kita, sejelek apapun masa lalu kita, apabila kita mau hidup dalam pertobatan dan kemudian menyerahkan diri kepada Allah dan memohon kasih karunia-Nya, kita akan diberikan kasih karunia sebagaimana yang Tuhan berikan kepada Nuh, bahwa di mata Tuhan Nuh mendapat kasih karunia. Bayangkan apabila kita mendapat kasih karunia, kita akan mendapatkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga akan mendapatkan kemampuan dari Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, berpalinglah dari segala perilaku yang jahat, hati yang jahat, melainkan kepada kasih karunia Tuhan yang senantiasa berkenan kepada orang yang mau menyerahkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa dalam doa syafaat. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu, karena kami begitu jahat, begitu berdosa, tetapi karena kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Tuntun kami agar mampu hidup dalam kasih karunia itu, agar tidak melepaskannya tetapi menjaganya dari si jahat
yang setiap hari menggoda kami untuk melepaskan kasih karunia Tuhan itu. Tetapi kami yakin dan percaya pertolongan-Mu atas kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk jemaat GKE Immanuel Tumbang Tonduk. Kami berdoa untuk majelis jemaat di sana, biarlah kiranya mereka terus bersehati sepikir membangun jemaat. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk pelayanan yang ada di sana agar dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk majelis resort GKE Prukcahu, semua majelis jemaat yang ada, biarlah kiranya Tuhan tuntun kami semua. Bahkan Bapak Ibu Pendeta yang melayani di jemaat-jemaat, kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat, kebijaksanaan, bahkan pertolongan Tuhan agar mereka dapat melakukan tugas pelayanan dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di Kabupaten Murung Raya yang kami cintai ini. Biarlah kami senantiasa sehati sepikir, bersama-sama berdoa untuk kabupaten kami yang tercinta ini, agar masa-masa yang akan datang ada kedamaian, ada revival, ada kebangkitan rohani yang terjadi di Kabupaten Murung Raya. Kau berkati pemerintah, Pak Bupati, Ketua Dewan, Pak Sekda, dan seluruh jajaran OPD. Biarlah Tuhan berkati mereka. Semua karyawan staf, semua ASN yang mengabdi di Kabupaten Murung Raya ini kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami doakan agar senantiasa ada dalam kasih penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama serta mengucapkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.